Desa Lobusikam merupakan desa yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Sipoholon, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.556 orang. Desa ini merupakan wilayah pemukiman yang dimana mata pencaharian masyarakatnya lebih dominan sebagai petani. Selain itu juga ada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, peternak, berladang, dan juga PNS. Desa Lobusikam ini lebih didominasi oleh masyarakat yang memiliki suku Batak Toba dengan kepercayaan seluruhnya menganut agama Kristen. Akan tetapi saat ini telah ditemukan pendudukan yang beragama Islam karena pernikahan beda agama. Di desa ini tidak sedikit ditemukan masalah-masalah dalam masyarakatnya, seperti yang pertama adalah ketersediaan air bersih. Banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam memperoleh air bersih, sehingga tak sedikit ditemukan masyarakat membuat tempat sejenis sumur untuk penampungan air bersih melalui mata air yang keluar dari tanah. Selain itu, ada masyarakat yang membuat sumur dengan mengorek tanah lebih dalam untuk memperoleh sumber air bersih. Ketersediaan air bersih terbatas bukanlah dikarenakan kekurangan biaya untuk membuat air bor ataupun sanyo, akan tetapi ada beberapa tempat yang wilayahnya itu tidak dapat ditarik air dari datar tanah dikarenakan adanya batuan besar dan luas di bawah tanah, sehingga bor tidak dapat menembus batu untuk mencapai sumber air di dasar tanah tersebut. Yang kedua adalah tingkat perekonomian masyarakat ataupun mata pencaharian, yang dimana masyarakat lebih dominan sebagai petani, maka masyarakat hanya memperoleh hasil dari pertanian mereka dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang masyarakat lakukan untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, tidak memadai. Di desa Lobusikam ini masih terdapat yang namanya Raja Huta sebagai orang yang memiliki kedudukan dalam sebuah desa. Orang tersebut adalah masyarakat yang memiliki luas tanah ataupun kedudukan yang lebih tinggi, sehingga tanah yang mereka miliki akan disewakan ataupun dijual pada orang-orang yang membutuhkan ataupun penghuni baru di desa ini. Jika misalnya ada persoalan antara penghuni baru dan pemilik tanah, tidak menutup kemungkinan pemilik tanah tersebut akan menarik tanah sewaan yang diberikannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu hasil lahan yang tidak dapat dipanen secara keseluruhan. Pada bagian ini memang banyak keluhan yang dialami masyarakat akibat hasil panen dari lahan masyarakat itu tidak sesuai dengan perkiraan dan tidak sesuai dengan yang ditanam, karena banyaknya babi hutan yang memakan hasil dari tanaman masyarakat tersebut seperti singkong. Bukan tempat-tempat tertentu yang dapat ditemukan seperti sungai mengalir dan juga air terjun, yang dimana keberadaannya dapat membantu masyarakat dalam mempermudah pengelolaan lahan pertanian. Dengan ketersediaan air yang memadai, maka masyarakat dapat memanfaatkannya dengan hal irigasi terhadap lahan, khususnya pada musim-musim kemarau, dan aliran sungai mengalir tersebut akan dialirkan ke lahan masing-masing masyarakat guna untuk memenuhi di tempat tertentu mengalir dan air terjun, yang dimana keberadaannya dapat membantu masyarakat dalam hal mempermudah pengelolaan lahan pertanian. Dengan ketersediaan air yang memadai, maka masyarakat dapat memanfaatkannya dalam hal irigasi terhadap lahan, khususnya pada musim kemarau, maka masyarakat akan membuat aliran sungai ataupun aliran air untuk dialirkan ke lahannya masing-masing. Beberapa kearifan lokal yang dapat ditemui di desa Lobusikam ini adalah yang pertama, Mamuro. Tradisi Mamuro memang
sudah hal yang sering didengar yang terdapat di desa Lobusikam ini. Dari berbagai kearifan lokal yang telah ditemui seperti Mamuro sudah mulai luntur dan menghilang karena daerah lahan pertanian yang telah banyak di dekat jalan raya sehingga banyak dilewati oleh masyarakat yang kendaraannya ribut. Akan tetapi semakin lama seiring berjalannya waktu, kegiatan itu mulai memudar dan masyarakat lebih cenderung untuk melihat lahannya tersebut secara langsung dan hasilnya juga akan lebih memuaskan. Yang kedua adalah tradisi Marsiada Pare. Tradisi ini merupakan kegiatan masyarakat dalam bentuk gotong royong. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam melakukan kegiatannya, seperti kegiatan di sawah dan juga berladang. Yang ketiga adalah Maragat. Maragat adalah kegiatan masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal dan juga sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat. Dalam kegiatan Maragat ini, masyarakat mengambil hasil dari pohon aren yang disebut dengan tuak, dan tuak itu akan disebar kepada masyarakat dan dijual. Yang keempat adalah Marhobas. Marhobas ini adalah kegiatan ataupun aktivitas masyarakat untuk melakukan sebuah kegiatan itu dengan cepat, sama seperti halnya Marsiada Pare, akan tetapi Marhobas ini dilakukan masyarakat dalam hal pesta ataupun adat-adat dalam masyarakat Batak Toba. Yang kelima adalah Maresek Esek. Maresek Esek adalah kegiatan masyarakat sebagai bentuk syukur, pengucapan syukur bahwa adanya lahiran dalam sebuah keluarga, mengucap syukur bahwa adanya anggota baru dalam keluarga tersebut. Ada beberapa kelompok masyarakat yang dapat ditemukan di desa Lobusikam ini, baik itu untuk kelompok masyarakat khususnya para pemuda atau remaja dan juga khusus para orang tua. Kelompok yang dapat dijumpai khusus untuk remaja yaitu PNB, Punguan Naposo Bulung. Kelompok ini lebih mendalami bagian keagamaan ataupun pelayanan di gereja. Kelompok Naposo Bulung ini pasti ada di setiap gereja, sehingga jika ada acara-acara tertentu atau situasi kondisi yang memadai, kelompok tersebut akan berkunjung ke gereja lain. Selanjutnya ada kelompok orang tua ataupun kelompok marga ataupun arisan. Arisan ini dilakukan masyarakat tergantung dengan kesepakatan kelompok tersebut, sehingga ada ditemukan di desa ini yang disebut sebagai wilayah yang namanya Lumban Sipahotar. Karena pada wilayah tersebut hanya ditinggali oleh masyarakat yang bermarga Sipahutar. Pada wilayah ini kerap ditemukan berbagai kelompok yang dapat meningkatkan hubungan dan interaksi sosial masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan di desa Lobusikam ini masih terdapat kondisi lingkungan fisik dan juga sosial yang terjaga dengan baik. Dapat dilihat dengan adanya ditemukan sungai mengalir yang lebarnya kurang lebih 5 meter. Sungai ini sangat banyak dimanfaatkan masyarakat di sekitarnya. Ada yang dijadikan sebagai tempat mandi, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Desa Tomok. Desa Tomok adalah sebuah desa yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo. Desa Tomok sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di sebuah pulau yang berada di tengah-tengah Danau Toba, yaitu Pulau Samosir, di mana banyak orang telah mengetahui bahwasanya Pulau Samosir ini menjadi salah satu destinasi baik di Sumatera Utara maupun Indonesia sekaligus. Desa Tomok ini sendiri memiliki jumlah penduduk lebih kurang 2.000 penduduk dengan jumlah kakak 800 kakak. Bahkan saat ini pada desa Tombok sendiri, masyarakat yang sudah mencapai usia untuk dapat melakukan pemilihan sudah berjumlah 1.200 orang. Desa Tomok merupakan sebuah desa yang dihuni masyarakat dengan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan di danau. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau biasa disebut kios di sini, berkebun, berternak, dan ada juga yang bekerja di sebuah PT.
Dari narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Anggit Haryanja selaku Ketua BPD Desa Tomok. Beliau mengatakan bahwa dulunya Desa Tomok ini ada dua desa, yang dimana pertama itu adalah Desa Tomok Perdamaian dan Desa Tomok Persauran. Namun, sehubungan dengan aturan dari pemerintah, terjadi penyatuan dari dua desa ini menjadi satu desa, yaitu Desa Tomok. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terdapat lagi undang-undang atau peraturan yang mengatakan bahwa adanya pemekaran pada desa sekitar tahun 2011. Dilakukanlah pemekaran dengan alasan terlalu banyaknya jumlah penduduk pada saat itu di Desa Tomok, di mana pada Desa Tomok terdapat lebih dari 800 kakak, di mana untuk pengajuan pemekaran desa minimalnya itu 200 kakak. Maka dengan jumlah 800 kakak ini, warga Desa Tomok meminta untuk dimekarkan. Nah, dari sinilah terjadi pembagian dua wilayah Desa Tomok dan Desa Tomok Persauran. Lalu, Desa Tomok didominasi oleh masyarakat suku Batak Toba yang menganut kepercayaan agama Kristen, baik itu Kristen Protestan ataupun Katolik. Namun, selain itu ada juga di Desa Tomok yang memiliki suku Jawa serta beragama Islam, namun hanya sedikit adanya. Jika dipresentasikan, masyarakat Tomok yang beragama Kristen 98% dan yang beragama Islam itu hanya 2%. Pada Desa Tomok memiliki beberapa permasalahan yang masih dapat ditangani oleh aparat desanya. Di antara lainnya itu yang pertama, ada tapal batas desa yang masih belum jelas horizontal maupun vertikalnya. Atau lebih jelasnya, pada Desa Tomok ini sendiri, tidak begitu jelas di mana batas dari wilayah Desa Tomok itu sendiri. Atau titik koordinat dari batas Desa Tomok tidak jelas sampai saat ini. Yang kedua itu ada infrastruktur jalan yang belum memadai pada seluruh Desa Tomok. Di Desa Tomok ini sendiri ada beberapa tempat yang jalannya sudah bagus, namun di beberapa tempat lain seperti Dusun Sukma, itu jalannya masih sangat buruk atau berlubang-lubang. Yang ketiga itu ada kurangnya kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu masalah ekonomi akibat adanya COVID-19. Ini merupakan permasalahan yang umum yang ada di setiap desa, dikarenakan pada masa saat ini adalah masa pandemi COVID-19 yang merugikan banyak sekali masyarakat. Selanjutnya itu ada kelompok masyarakat serta budaya ekonomi pada masyarakat Desa Tomok. Di Desa Tomok ini terdapat beberapa masyarakat, baik anak muda maupun para orang tua. Dalam Desa Tomok ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang salah satunya itu kelompok masyarakat pada orang tua, yaitu arisan marga. Contohnya itu seperti arisan marga Gultom, arisan marga Sidaputar, dan arisan marga yang lainnya, yang biasanya itu akan diadakan sekali sebulan di rumah masing-masing para anggota arisan secara bergantian. Nah, untuk kelompok masyarakat anak mudanya itu biasanya itu adalah kelompok masyarakat Naposo Bulung, yang dimana itu terdapat di berbagai gereja yang ada di Desa Tomok. Selanjutnya itu yaitu budaya ekonomi masyarakat Desa Tomok. Pada Desa Tomok ini masih banyak nilai budaya yang masih dijaga, seperti penggunaan ulos pada saat upacara adat bahkan ke acara-acara pesta. Lalu masih menjaga beberapa peninggalan budaya seperti Sigale-gale dan makam Raja Sidaputar, di mana dengan menjaga peninggalan budaya ini, masyarakat Desa Tomok juga dapat keuntungan, karena dengan adanya peninggalan budaya ini menjadi daya tarik tersendiri wisatawan yang datang dan menjadikan Tomok sendiri menjadi sektor pariwisata yang baik dikenal oleh orang-orang. Dengan berdatangnya pariwisata baik lokal maupun mancanegara, penduduk Desa Tomok Perdamaian maupun Persauran dapat membuka kios-kios yang menjual barang-barang khas Batak atau kaos dan aksesoris yang menggambarkan budaya Batak itu sendiri. Dengan ini, otomatis meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Tomok sendiri. Selanjutnya adalah kearifan lokal yang ada pada Desa Tomok. Yang pertama itu adalah Marsyada Pari. Ini merupakan sebuah sistem gotong royong masyarakat petani atau biasa di persawahan, di mana mereka akan saling tolong menolong baik pada saat penanaman padi sampai kepada pemanenan padi. Selanjutnya itu ada kegiatan Mamuro. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal atau memiliki persawahan dan masih dilakukan sampai sekarang. Jika kita melihat banyak orang jika mempunyai sawah, maka mereka akan mengusir burung-burung dengan membuat orang-orangan sawah. Nah, pada Desa Tomok itu sendiri, kegiatan untuk membuat orang-orang sawah ini tidak terlalu begitu banyak lagi, dikarenakan para masyarakatnya melakukan kegiatan yang dinamakan Mamuro, di mana ini adalah masyarakat itu sendiri yang akan pergi ke sawah untuk menjaga sawah mereka, mulai dari pagi hari sampai kepada sore hari. Pada saat Mamuro, ini akan banyak anak-anak yang antusias untuk melakukannya, dikarenakan mereka bisa menjaga padi sambil bermain dan berkumpul bersama teman-teman yang lainnya. Selanjutnya itu ada kearifan lokal yang dinamakan Marhobas.
Marobas ini sendiri merupakan kegiatan gotong royong atau saling tolong-menolong seperti kegiatan Marsiada Pari tadi. Namun, marobas ini sendiri dilakukan para masyarakatnya ketika ada anggota masyarakat yang mengadakan sebuah pesta, baik pernikahan maupun kematian. Di mana uniknya, para laki-laki jam 5 pagi akan langsung pergi untuk marobas untuk memotong daging yang akan dikonsumsi pada pesta itu, yang umumnya digunakan yaitu daging babi dan daging kerbau. Dan para ibu-ibunya atau para perempuannya akan berangkat juga pagi, namun tidak jam 5. Setelah jam 5-nya, mereka akan pergi ke rumah yang mengadakan pesta lalu menggiling para bumbu untuk daging-dagingnya tadi. Selanjutnya itu ada kegiatan yang dinamakan Mardoton. Ini berhubungan dengan mata pencarian Desa Tomok sendiri, yaitu sebagai nelayan. Mardoton ini sendiri sama halnya seperti menjala. Namun jika kita lihat menjala itu menggunakan jaring dilempar lalu ditarik lagi, Mardoton ini sendiri pada masyarakat Desa Tomok bahkan seluruh yang tinggal di tepian Danau Toba adalah dengan melepaskan doton itu atau jaring di Danau Toba, baik berbentuk melingkar maupun memanjang. Doton akan ditahan atau dilepaskan ke Danau Toba mulai dari pagi hari, lalu dienet atau dalam bahasa Indonesia diambil pada siang hari, lalu dilepas lagi pada siang hari itu dan diambil lagi pada sore hari. Masyarakat juga Manaon serta Mangenet Doton ini masih menggunakan sampan atau biasa di sini disebut solu. Itu terakhir itu adalah kearifan lokal yang disebut dengan meragat. Ini adalah salah satu keahlian dari para lelaki yang ada di desa Tomok. Meragat ini sendiri menggunakan pohon aren sebagai medianya untuk menghasilkan yang namanya tuak untuk diminum. Namun tuak ini sendiri tidak baik dikonsumsi berlebihan dikarenakan dapat membuat orang mabuk. Namun, banyak para bapak di desa Tomok ini sendiri yang mengonsumsi tuak karena eh, sesuai risetnya mereka mengatakan jika mereka mengonsumsi tuak itu mereka seperti menghilangkan rasa capek pada diri mereka. Berikut kegiatan salah satu kearifan lokal yang dinamakan dengan meragat. Berikut hasil wawancara saya dengan informan saya yang merupakan Ketua BPD Desa Tomok, Bapak Anggiat Haryanja. Saya sedang bersama salah satu aparatur desa yang di sini saya akan menanyakan bagaimana karakteristik dari desa saya, yaitu Desa Tomok. Saya bersama dengan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Anggiat Haryanja, anggota BPD Desa Tomok. Baiklah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk di Desa Tomok ini, Pak. Berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Tomok ini, Pak? Bisa diberikan kisarannya? Baik, terima kasih. Jumlah penduduk Desa Tomok kurang lebih 2.000 jiwa. 2.000 jiwa. Ya. Lalu yang selanjutnya itu ada pertanyaan, bagaimana keadaan Desa Tomok ini, Pak? Keadaan Desa Tomok banyak masalah di Desa Tomok. Yang pertama itu adalah masalah tapal batas secara koordinat. Yang kedua masalah infrastruktur yang kurang memadai. Dan bisa kita lihat bahwa memang banyak permasalahan di desa kita di Tomok, tetapi masih sebatas masih bisa kita selesaikan bersama-sama dengan masyarakat kita di Desa Tomok. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan terkait masa pandemi COVID saat ini. Adakah dampak besar yang dialami oleh Desa Tomok tersebut? Terima kasih. Masalah dampak COVID-19 kita di Desa Tomok boleh dikatakan dampaknya cukup terasa, di mana perekonomian masyarakat Tomok cukup terganggu. Dengan hal ini, perputaran roda ekonomi di Desa Tomok ya bisa kita bilangin jauh dari sebelumnya. Lalu selanjutnya itu Desa Tomok itu
dulunya itu memang terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama itu Desa Tomok Parsauran dan selanjutnya itu ada Desa Tomok sendiri. Nah, adakah alasan terbaginya dua wilayah desa tersebut? Ya, baik, terima kasih. Masalah Desa Tomok, dulunya Desa Tomok itu ada dua desa. Yang pertama itu Tomok Pardamaian, yang kedua Tomok Parsauran. Sehubungan dengan aturan daripada pemerintahan, terjadi penyatuan dari dua desa menjadi satu, yakni Tomok Pardamaian dan Tomok Parsauran menjadi Desa Tomok. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ada undang-undang yang mengatakan ada pemekaran desa. Maka pada sekitar tahun 2011, sekitar tahun 2011 ada pemekaran di Desa Tomok dengan alasan jumlah penduduk pada saat itu kurang lebih 800 kakak, dengan aturan yang ada bahwa memang untuk pengajuan pemekaran desa minimal 200 kakak. Maka dengan jumlah penduduk yang 800 kakak, masyarakat Desa Tomok meminta untuk pemekaran. Dan yang kedua, luas wilayah Desa Tomok ya cukup lumayan, layak untuk dimekarkan. Demikian. Lalu ada juga apakah di Desa Tomok ini ada kelompok-kelompok masyarakat? Baik, masalah kelompok masyarakat ya banyak, termasuk itu kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok sadar wisata. Terkait dengan kelompok masyarakat ini sendiri, apakah kelompok masyarakat ini sendiri sampai sekarang masih aktif dalam bidangnya? Ya, semuanya masih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muti Alifa Yunus Sugiarto. Saya dari kelas C Antropologi Stambu 2019. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tempat tinggal saya, yaitu di Kelurahan Lubuk Pakam Pekan. Nah, sebelum itu, arti Lubuk Pakam Pekan sendiri ialah lubuk, yang mana lubuk itu merupakan bagian terdalam dari sungai. Nah, aliran di lubuk biasanya tenang dan bahkan relatif tidak mengalir. Namun demikian, dapat terjadi arus kuat di bagian dasar lubuk. Jika arus bawah yang kuat, bila kita terperosok ke dalam lubuk, kita akan terbawa arus yang deras di dalamnya. Sedangkan pakam adalah pohon besar yang biasa tumbuh di pinggiran sungai di lubuk pakam. Nah, bagian bawah akarnya ini biasanya membentuk cekungan yang dalam di dasar sungai dengan uraian akar serabut yang dapat melilit apa saja yang masuk ke dalamnya. Nah, jadi secara harfiahnya, lubuk pakam itu mengandung pengertian suatu wilayah yang bila siapa saja yang masuk ke dalam karena suasananya menyenangkan seakan tidak mau lagi keluar. Nah, Lubuk Pakam sendiri adalah ibu kota Kabupaten Deli Serdang yang wilayah geografisnya paling besar di Sumatera Utara. Lubuk Pakam berada tepat di jalur pengembangan Mebidang, yaitu bus Damri biasanya kita kenal. Nah, untuk wilayahnya sendiri, di sini karena dia merupakan ibu kota, jadi pusat pemerintahan itu terdapat banyak sekali di Lubuk Pakam. Misalnya saja itu kedinasan-kedinasan, kantor bupati, rumah sakit umum, lapas, alun-alun, gor, kejaksaan, pengadilan, dan juga di sini ada universitas. Lalu di sini juga ada perusahaan atau PT atau pabrik. Nah, yang memungkinkan masyarakatnya berkembang pesat. Namun dikarenakan hal tersebut, banyak sekali lunturnya kultur-kultur maupun kearifan lokal. Disebabkan oleh banyaknya masyarakat tadi yang pendatang yang berasal dari berbagai daerah, berbagai kultur yang memungkinkan terjadinya perbedaan tersebut. Nah, untuk mata pencarian sendiri,
masyarakat Lubuk Pakam ini kebanyakan pegawai negeri sipil, pedagang, buruh pabrik, wirausaha, ojek online, dan tukang beca. Nah, data ini saya dapat berdasarkan dari kepala kelurahan atau kepala dusun, atau jika di desa bisa disebut dengan kepala desa. Nah, beliau yang memberikan saya data-data ini. Lalu untuk kearifan lokalnya sendiri, Lubuk Pakam ini bisa dikatakan luntur ya, hanya beberapa yang tetap terjaga dan dilestarikan. Misal dalam hal keagamaan, ada wirid, kenduri, punggahan, takjiah, rewang. Nah, lalu di sini juga ada namanya kegiatan Pangguni Utiram. Nah, Pangguni Utiram ini merupakan kegiatan yang biasa kita kenal dengan cucuk lidah. Ini biasa dilakukan oleh warga yang beragama Hindu, yang sukunya suku Tamil. Di sini juga ada beberapa kelompok etnis suku Tamil. Nah, jadi mereka setiap tahunnya melakukan kegiatan cucuk lidah tersebut yang bisa disaksikan oleh semua warga Lubuk Pakam. Nah, lalu apa saja sih masalah-masalah yang terjadi? Nah, di sini masalah yang terjadi itu ada kemiskinan. Seperti kita ketahui, kemiskinan ini tidak bisa dihindarkan, maupun baik di kota kecil maupun di kota besar, semuanya pasti terdapat yang namanya kemiskinan. Lalu ada infrastruktur. Nah, meskipun sudah tergolong kota yang besar, apalagi kan dia ibu kota kan ya. Nah, tapi di lorong-lorongnya, di dalam-dalamnya itu masih banyak sekali jalan-jalan yang tidak diaspal, masih bebatuan. Lalu yang ketiga tuh tindak kriminalitas yang masih tinggi. Masalah yang berhubungan dengan kriminalitas ini masih sangat sering terjadi. Misalnya saja pencurian. Nah, pencurian ini berhubungan dengan kemiskinan. Alasan dilakukannya tindak pencurian tersebut ya tentu saja karena kebutuhan hidup. Nah, lalu di sini ada potret bagaimana gambaran daripada kondisi dari Kelurahan Lubuk Pakam ini. Yang pertama itu ada gambaran sungainya. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, sungainya ini sangat-sangat ya tidak bening maupun tidak bersih gitu ya. Ya karena memang dia di dataran rendah. Lalu dia memang masyarakat di sini kurang menjaga kebersihan sungai. Banyak sekali yang masih membuang sampah dan sebagainya. Lalu ada ini potret rumah sakit umumnya, yang mana karena dia ikon dari Deli Serdang, makanya rumah sakit umum daerahnya pun berada di sini. Lalu ada ini dia Indomart atau Alfamart atau minimarket lah kita bilang. Di sini sangat banyak sekali minimarket seperti itu. Dikarenakan minat warganya yang belanja di pasar tradisional tuh sudah sangat minim, mereka lebih memilih untuk belanja di minimarket. Selain mudah, dekat dari rumah mereka, dan mereka menganggap itu lebih bersih gitu. Padahal tuh sangat membuat anjlok perekonomian, terutama bagi para pedagang yang berdagang di pasar tradisional. Lalu di sini juga ada kafe. Nah, kafe ini banyak sekali di Lubuk Pakam ini karena gaya hidup masyarakatnya suka berkumpul, muda-mudinya suka berkumpul, tapi berkumpulnya itu di tempat-tempat yang memang disediakan seperti kafe-kafe, mal-mal atau sebagainya. Karena mereka untuk berkumpul dalam organisasi di sini sudah kurang, apalagi pemuda-pemudinya. Nah, berikut bisa dilihat data-data yang saya dapat dari kepala lorong tadi. Nih, bisa dilihat sendiri ya. Lalu, ini merupakan ada seorang ibu yang saya tanyain. Dia merupakan salah satu informan saya. Setelah kepala lorong tadi, kepala lorong tidak sempat saya fotokan. Nah, ibu ini merupakan warga asli atau warga lama dari Kelurahan Lubuk Pakam ini. Dia mengatakan sangat banyak sekali perubahan yang terjadi dari zaman dia dulu sampai sekarang ini.
yaitu salah satunya banyaknya warga-warga baru yang masuk ke dalam Kelurahan Lubuk Pakam ini. Misalnya saja di sini kan ada universitas tuh. Nah, jadi keluar masuknya mahasiswa-mahasiswi dari luar-luar kota ke sini yang dulunya tidak ada, dulu hanya kampung asli. Nah, di sini tuh dulu sepi sekali karena warga pendatang tuh tidak ada. Namun semenjak dibangunnya kedinasan dan lain-lainnya, ya udah jadinya sangat berbagai macam kultur dan berbagai macam manusia masuk ke dalam Kelurahan Lubuk Pakam ini. Nah, sekian mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai Kelurahan Lubuk Pakam ini, yaitu tempat tinggal saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.